Nggak ada duit, soalnya diputer. Paham nggak? Kemarin udah al-jarwal majmu kali itu duit fulus. Itu duit juga bener kira-kira. Tapi paham nggak? Paham nggak Pak Jainuddin? Itu Jainuddin. Mau dalam 16 tahun. Ini paham nggak? Jadi begini kesimpulannya. Orang mondok kudu ngajar ngaji kalau bisa mah. Orang sekolah kudu ngajar sekolah. Ini Pak, pulang ngajar sekolah, pulang sekolah ngajar. Salah alamat bukan? Hah? Terbalik enggak? Ntar akhir kemudian bagaimana bapak kita meninggal, dia keluar sekolah, ntar bagaimana kita ngadriinnya? Bukannya enggak boleh sekolah, maksudnya sekolah jangan dipakai. Maksudnya sekolah jangan pulang sekolah ngaji bukan pegangannya, paham tidak? Pulang sekolah maksudnya jangan bikin sound kanawiyah aja bukan pegangannya, paham tidak? Masing-masing ada tempatnya. Itu. Kita kalau pengen kaya sekarang, kira-kira usaha kudu tunggu-tunggu enggak? Hah? Kalau nggak sungguh, setiap orang kaya pasti dia sungguh usahanya. Benar? Ya. Tapi ngaji kalau nggak sungguh-sungguh ya bisa ngaji nggak ukurannya? Suka ada nggak ibaratnya? Ngaji sih pagi baru pulang. Kalau ngaji biasa dikata maghrib walaupun datangnya jam 5 ya. Ada nggak ngomong maghrib pagi pulang ngaji? Ada maghrib pagi terus pulang ngaji? Nah ada nggak? Maghrib pagi pulang ngaji perempuan, ada nggak ngomong begitu? Nggak ada siang, ada begitu? Ada. Mending kalau begitu mah, ini punya laki, ibaratnya pergi subuh pulang bisa. Lu ibaratnya punya laki apaan? Waduh nama kerjaannya gitu dikerjain bukan kerja. Jangan siang kerja malah dikerjain. Hah? Iya, aku punya laki bakal apa ibaratnya? Kerja juga. Karena kalau sekarang apabila kalian calon istri itu kerja di mana lah? Kerja di mana? Kan zaman dulu mah nggak ada kerja di mana ya? Tapi pakai kira, ingetin. Jadi itu nama biar bagus, tukar-tukar namanya Deden, nama Asep. Kapan kayak Asep kecorangan? Enggak serem namanya Asep kan? Orang enggak serem. Sebagaimana kiai pakai baju alami enggak serem. Tapi paham nggak? Biasanya kalau kiai pakai alami yang pantas naik motor, ntar baju lagi terbang, paham kira? Iya. Tapi paham nggak omongan gue? Paham nggak? Nah, ya penting. Dari kiai mah jangan kayak laporos ngayapin jangan. Mau bagaimana orang mengupload sama kita ngeliat belakangnya kita dosen bener kira-kira. Kok udah bosan banget ngeliat tuh? Jangan jauh-jauh, ibaratkan kita jualan pakaian itu cakep dipajang mulu dari bulan April sampai bulan Maret, orang bosan nggak melihatnya. Hah? Ini pihaknya kita pakaian cakep, bakal pakaian ada masa 500.000 kainnya dipajang mulu dari bulan Rajab sampai bulan Lebaran dipajang mulu, kita bosan nggak melihatnya? Bosan. Begitu juga apabila kiai ngayap mulu, ntar pakai sepeda, pakai motor dibonceng, kan RT nanya sama RW, kan bagaimana? Ya TW, RT sama RW. Yang ngayap mulu jadi kiai mana? Paham kira? Kira-kira kalau diperkirakan kambing ngayap mulu, kira-kira berminyak enggak? Hah? Banyak? Mentahkan kiai apa bilang ayam lu cari semuanya bakal gampang nggak? Orang mau kagak ngapa gue gede banget ngeliatnya baju aja ada juga pegel banget ngeliatnya gue bosan gampang nggak? Mau bagaimana orang mau ngapa sama kita? Ngeliat kita udah datang lagi mau bagaimana ibaratnya muridnya berdarah sama kiai jadi berdarah murid bener begitu? Hah? Bisa mau bagaimana murid berdarah sama kita darah mulu ke murid? Ada nggak begitu? Maksudnya kita mah nanti anak kita jangan begitu caranya, paham nggak? Beda antara orang di rumah mulu, di mana-mana ustaz megang besek mulut, biasanya tangannya begitu tuh. Di mana-mana, iya, miring gitu mulu, iya, salaman begini mulu buat salamannya. Berarti makan di bawah besek. Ini tapi paham nggak? Iya.
Contohnya orang mancing begitu mulia. Mancing begitu dulu kan. Tangannya panjang sebelah. Saya aja. Enggak kan apabila orang nyuruh tak lebih panjang tangannya sama tangan kita. Tapi paham nggak? Gitu. Karena waktu ngambilnya biasa begitu. Tangannya. Nggak bisa. Apabila salah mah nggak bisa dibongkar itu nggak bisa. Tapi paham nggak? Tapi paham. Ingat ya. Gimana teman sakit kita nanti kalau jadi kiai dan bohong. Bukan apa, ada suatu tempat ada acara maulid rombong ada 10 entar dibawa ilang sebab itu bukan ngaji. Ngeliat HP, kapan kiai aja lagi main HP jelek banget mata baca paham nggak? Pada ngaku-ngakuin HP ya. HP mulia apa? Kiai mah lagi dengan HP bukan bikin bagus, paham kira yang bagus mah kiai yang punya HP paham kira. Ntar nge-WA, ntar anu, Facebook, anu benar begitu. Apa aja dia lihat ada di situ, melihat TikTok, melihat anu, paham kan? Dia begitu akibatnya. Misalkan kalau guru, oga bergaul sama ustaz, sama kiai, oga guru mau bergaul, nggak mau. Oh guru bergaul sama kiai, kalau kiai gede guru bergaul mau nanya. Kalau bergaul sesama keuntungannya apa? Ini mah nasihatnya. Kalau kita bergaul sesama ada untungnya enggak? Jawab biar benar. Sedangkan kita bergaul bareng-bareng sepangkat, dia punya anak enggak mungkin dia pesantren kita. Sebab apa? Dia tahu ilmu kita. Kita punya murid jadi yang ada. Kita minta ilmu nggak bakalan. Kita minta masalah keuangan bagi susah lagi. Kalau bergaul sama orang susah, orang kaya juga ambil. Kalau orang kaya kita minta duitnya, kalau orang tolong kita ajarin benar kira-kira. Ini bergaul sampai mas santri, apa manfaatnya? Kita nanya sama-sama dia tahu dan apabila kita pesantren nggak mungkin karena satu kita kebongkar sama dia, nggak mungkin anaknya dia pesantren sama kita pasti dia pesantren kepada orang lain, paham kira-kira? Paham nggak? Apabila bergaul itu wibawa bakal hilang, pasti orang zaman ngeliatin kita ya. Ustaz bagaimana sih orang pada muludan dia pada kongkong mulu, entah pulang mau kayak amal pun rugi kita, dia nggak mau apa-apa, paham kira-kira? Iya, dia ngobrol. Kalau rumah ini pada di tempat. Ayo kemudian ada orang 25, buket 25, berapa duit? 200, 5.000, 5 juta. Dikasih amplop berapa jumlahnya? Ya bisa majian, ramai enggak. Orang begitu maka tetap nggak bakal maju sekalipun dia punya sate nggak bakal dia maju sama kita. Sebab apa? Jangan kita maju, paham nggak tidak? Bisa aja ada santri itu mana-mana yang taksiran si murid dia nggak bisa ngudek ke kiai itu baru dia ada pun kiai kan yang dia nggak ada. Sebab apa? Nanti takut ikannya loncat sama kita, paham kira-kira? Nah, sebab apa? Rata-rata ustaz dia bawa murid ke kiai yang jauh. Sebab kiai yang jauh nggak mungkin si murid itu bisa menempuh kepada dunia yang jauh. Ada pun yang dekat hanya nggak mau boleh sebab takut ikannya minggat, benar begitu. Maknya dengkul di kiri, paham kira-kira. Nanti begitu nantinya sama kiai jauh pada bawa muridnya. Sebab apa? Ya kenanya sama dia ini kenanya sama Allah sebab apa? Kapan tidak bakal kesorong haji coba kalau gurunya dekat mah otomatis kalau muridnya kenanya mangkongnya, itu dia habis. Coba pikirin dah. Gituan mah dengkul berpikirnya. Entah kan? PT itu punya penggalian pasir dalam ya. Baik ikannya enggak? Penggalian pasir baik ikannya enggak? Dipiarain enggak? Datang sendirinya. Ya. Kalau macam ikan cetek dikit, mengabur mulu. Bagaimana? Kalau diperkirakan, itu besok lusa katanya mau diurus sama pesek.
Itu empang itu galian pasir mau diuruk sama ketek. Kita punya empang buru-buru. Sebelum itu diuruk sama ketek, kita gali empang biar dalam. Nanti apabila itu diuruk, ntar apabila ikan masuk ke empang, kita benar begitu. Kalau empang ketek mak boro-boro ikan dari mana-mana datang ke kita. Malah-malah ikan kita juga minggat, benar begitu. Tapi paham nggak? Wah ya subuh. Kalau ada kiai gede buru-buru kita ngaji. Ntar apabila kiai gede meninggal, kapan loncat sama kita bukan? Allah. Kalau ada kiai gede tetap aja dia. Kalau jangan ngaji ilmunya tetap. Enggak maju. Tak kayak mati, ya tetap aja dia nggak maju-maju juga. Diibaratkan, jangan habis. Kita baru kita nggak bakal kita, tapi dia loncat tempat yang gede. Mentakan apabila kiai masih ada, buru-buru ngaji apabila dia meninggal, loncat sama kita. Entarnya apabila gua gengsi, gua tahu lu mah bukan ibaratnya nggak ngaji kenapa lu pintar orang boleh gua tahu lu mah gengsi, paham tidak? Kira-kira si gengsi kita dapat ilmu nggak? Kira-kira gara-gara kita nggak ngaji kan seseorang nggak murid nggak? Ya tetap aja kiai gede mati gak mau apa yang hari kiamat tetap aja tangan lu ustaz. Enggak disebut kiai, bisa disebut kiai apabila udah umur 80 tahun sudah ada yang mengundang harus disebut kiai. Kiai RT. Allah. Iya maksudnya disebut sesepuh kampung. Mana yang disebut sesepuh kampung? Satunya suka motong korban. Yang motong korban gak ada kiai, biasa sesepuh kampung yang disebut ustaz. Ada kita punya perasaan, lu mau pesantren enggak sampai hari kiamat enggak bakal sebut kiai lu ilmu segitu. Makanya apa? Dia yang pesantren kita yang udah mikirin. Seperti orang lu kerja di mana? Di Garmen. Garmennya mana? Turun oh, itu kudu punya mertua, kudu punya rumah. Sebab kalau begitu kita ngomong nggak ukur. Lu apa dipanggil? Usaha lu di mana? Bertanya jahitna. Di Gonto Perantau kita kudu punya mertua, kudu punya rumah. Sebab kalau kita ngomong nggak bakal keukur. Lu kerja di mana? Di Garmen. Di mana? Di Penaruh. Itu nggak apa-apa kita nonton, tapi makan saat goreng api, gorengnya bubur ya. Jadi kalau guru, lu ngomong di mana? Iya cukup segitu. Lu kerja di mana? Di sate, iya cukup gaji lu segitu. Kerja di mana? Di HP, di konter, iya gaji lu. Sebelum dia kerja juga kita sama dengan gajinya kita udah bayangin. Lu ngajar ngaji di mana? Di Anu. Berapa? Seminggu 5 kali. 150, 150. Ya, kapan menuju umrohnya lu? Apa hampir tidak? Guru ngapa enggak mau bergaul, takut susah di rumah. Takut susah di rumah. Kok nggak bergaul? Oh, enggak, guru bergaul, takut susah. Paham nggak? Mesti tujuannya membantu anak-anak kita. Apabila kita nggak bukan dia pintar, bukan ciriin. Gengsi bangga si gengsi itu satu nggak nambah ilmu, nomor kedua nggak nambah murid. Paham nggak? Udahnya begitu dari awal ke akhiran. Ibarat kita punya rumah dari awal tulisan kita ada tuh masih kecil. Apa kita mati terus kita masih ada itu tembok, masih waktu tembok. Saya paham nggak? Pengertian ngaji juga. Kalau begini, gue tanya, enak amat ya orang kaya ya, kok teman kaya anu-anu, ada gitu ada. Kira-kira kalau kaya dari Allah benar ya? Ya minta ke Allah. Ya makanya. Kira-kira kita minta anu diperkirakan sama orang itu kita nggak demen bakal diberi nggak? Apanya? Ya friend aja kita nggak turut. Diberi nggak ukurannya? Enggak. Ke Allah kita minta. Disuruh ngaji bahasa kemalaman.
Dikata ibadah minggu bahasanya pergi kemana-mana. Minta anu apa? Arisan. Oh, aku nggak arisan nggak sejak demen ngaji. Nggak ada. Ini tuh kaki cepet. Kami potong. Itu anaknya nggak jadi kiai. Material, nanti nggak jadi kiai kan? Material yang orang mana nggak jadi kiai? Material. Bangku pulang nggak jadi kiai. Menjadi anak kiai maksudnya tukang tani baris susah. Yang perempuan ibaratnya orang tuanya perempuan pakai bangkopel, memakai alis biasanya dia jadi kiai anaknya biasanya. Biasanya menjadi kiai rata-rata orang tuanya potongan kampungan, paham kira-kira? Menjadi kiai rata-rata di mana-mana yang jadi kiai rata-rata kalau kita deketin orang tuanya potongan kampungan yang nggak punya HP, nggak ada sejarah. Anaknya jadi kiai, bapak emaknya pakai kacamata dijidat nggak ada. Nggak ada. Ini kacamata hitam dijidat atau enggak? Itu menjadi kiai anaknya enggak, kiri nggak kiriin. Kiri yang menjadi kiai punya anaknya pakai kacamata dijidat, kan PL nggak jadi kiai kiriin. Alamat yang nggak pakai kiri bapak apa itu? Jangan postingan mulu, sedikit posting, nggak jadi kiai anaknya enggak. Malah kok katakan nggak pakai kiai. Ya. Apabila kita touring mobil, pakai anak-anak itu di akhir kemudian harusnya